harusnya ya, pusaka-pusaka itu nggak berpindah tangan dong. Karena sudah mereka berani masuk aja nggak berani. Gitu. Harusnya nggak boleh pindah tangan, tidak akan pindah tangan nih Kris. Tapi yang terjadi apa? 90% keris yang koleksi sekarang itu ketemunya di luar Bali, bahkan di luar negeri. Yang ada sekarang. Ini kalau bendu diperkirakan dibuat era awal-awal puputan. Tahun 1900-an. Maka terlihat masih seperti baru. Ya. Karena keris ini belum lama sebenarnya. Jadi keris ini masih terlihat seperti keris baru. Karena tahun 1900-an lah ya. Karena penanda zaman Bali ketika muncul kolonialisme. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita kembali lagi menghadirkan tamu, teman, dan bahkan saudara ya. Anak Agung Wisna. Selamat datang. Wisna. Ya. Semua. Gimana kabarnya? Becik, sehat. Sehat. Harus sehat ya. Harus sehat. Ya. COVID kita harus lalui dengan lebih ini ya. Biar kita bisa lebih optimis dan biar lebih sehat lah. Nah, baik dari itu yang penting. Ya, mindset dan segala macam. Oke. Apa kegiatan selama ini? Sekarang Titia sudah pensiun ya. Pensiun dari? Sebelumnya kita di dunia profesional, bekerja di satu industri multinasional lah di Jakarta. Kita sudah lalui fase lebih dari 25 tahun kita bekerja mengabdi pada masyarakat intinya gitu ya. Ikut serta di dalam bisnis-bisnis yang terutama otomotif ya, berkembang dari tahun ke tahun. Kemudian ya fasenya Titia sudah pensiun hari ini. Ya. Per tahun ini kita udah pensiun melebihi dari 25 tahun masa kerja. Nah sekarang ini lebih banyak berada di kampung halaman. Di Gianyar ya? Di Gianyar, kemudian kita mengelola sebuah yayasan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah. Ya. Di bidang apa? Yayasan pendidikan. Meneruskan. Ya, kan ini kan sebenarnya adalah titipan yang cukup mulia ya dari orang tua, di mana hal ini kan mesti harus dilanjutkan. Ya. Apa yang sudah dulu pernah sukses kita coba rintis lagi, era kekinian seperti apa dunia pendidikan gitu. Selama Malang melintang di dunia profesional, pengalaman-pengalaman apa yang bisa pengalaman ceritakan? Cukup banyak ya. Ketika awal mulai berkarir ada di ibu kota waktu itu tahun 90 ya. Tahun 90 mengawali karir di sebuah perusahaan multinasional. Kemudian ya karena namanya meniti karir ya. Jadi kita juga harus siap pindah tugas. Sempat pindah. Ya, tugas hampir ke seluruh Indonesia. Hampir ke seluruh Indonesia. Kemudian terakhir 2016 kembali bertugas di Jakarta. Setelah Malang melintang ke seluruh Indonesia bertugas. Dari Sabang sampai Merauke kurang lebih seperti itu. Balik ke Jakarta, kemudian mempersiapkan masa pensiun. Setelah pensiun, kembali lagi ke Bali dan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh orang tua kami, dunia pendidikan. Sempat melihat Bali dari luar ya? Sempat melihat 25 tahun. Betul. Apa perspektif tentang Bali kalau dilihat dari perspektif luar? Bali ya, kalau dari luar itu Bali begitu monumental. Ya, kalau kita melihat, misalnya kalau kita ketemu orang di satu daerah, gitu, ketika kita mengatakan saya adalah orang Bali, mereka langsung mengenal kita. Bagaimana Bali itu budayanya, bagaimana Bali itu begitu terkenal. Dan saya juga mendapat banyak kesempatan sebenarnya ketika bekerja di situ
Misalnya mengunjungi negara-negara yang boleh dikatakan 5 benua lah kita kunjungi gitu ya, sebagai semacam hadiah dari perusahaan karena prestasi kerja gitu. Misalnya kan kita diberikan kesempatan untuk trip seperti itu. Nah, ketika kita ketemu dengan mereka dari luar Indonesia lah ya, begitu kita sebutkan Bali, mereka langsung, itu adalah rumah kedua kami, kata mereka. Dan di semua level. Bahkan ada satu benua, kita kunjungi beberapa negara, wilayahnya, penduduk di sana mengatakan bahwa Bali itu rumah kedua kami. Kami bekerja, kemudian menabung, kemudian kami pasti pergi ke Bali. Habiskan uangnya di situ, terus kami balik lagi, nabung lagi, terkumpul lagi, kembali lagi ke situ. Seperti itu terus, rutinitas sampai dari mulai mereka muda, sampai kemudian mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Nah, setelah ada di Bali sekarang? Nah, setelah ada di Bali sekarang, mungkin fasenya berbeda ya, Jong. Fasenya berbeda ketika mau masuk ke Bali, itu mau mulai COVID. 2002. Itu berarti baru di Bali ini tahun berapa? 2020. 2020. Nah, ketika masuk 2020, start COVID nih. Kan mulai start COVID-nya 2020 Maret. Maret mulai start COVID. Kita melihat Bali kan luluh lantak nih. Efek COVID itu kan luar biasa. Luluh lantak karena apa? Karena pariwisata ya. Nah, kemudian di sana saya melihat bahwa sebenarnya Bali ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Apa itu? Tapi tidak mungkin juga kita menutup bahwa ini tidak ada hubungan dengan pariwisata. Misalnya adalah ketika Titiang melihat selama 2 tahun terakhir ini, Bali ini kan benar-benar kayak tidak Bali seperti sebelumnya, yang hingar-bingar seluruh dunia orang datang segala macam. Mulailah muncul tradisi-tradisi baru di Bali. Sejak COVID ini muncul tradisi baru gitu ya. Misalnya adalah bagaimana menyederhanakan sebuah ritual upacara. Bagaimana kemudian orang-orang Bali yang tadinya bergantung pada pariwisata, kemudian mereka mulai melirik misalnya potensi-potensi lain yang di luar pariwisata. Ini kan membuat orang menjadi berubah. Nah, Titiang melihat juga bahwa sebenarnya Bali ini bisa dirubah juga. Yang tadinya adalah begitu hingar-bingar. Kenapa nggak mulai lagi kita munculkan yang namanya pariwisata budaya. Budaya ini dimunculkan lagi, yang selama ini mungkin orang datang ke Bali agak melupakan bahwa sebenarnya yang ditonjolkan di Bali orang datang apa sih? Budaya kan. Sekarang kita mulai munculkan lagi. Yang melihat ada. Jadi lebih cocoknya reinventing, bukan merubah ya. Kembali ke asal. Ke jati diri. Kembali ke jati diri. Nah, saya melihat dari portofolionya, Jung juga sebagai penggemar keris ini. Apa hubungannya dunia profesional dengan keris? Dan mulai kapan tertarik ke dunia perkerisan? Sebenarnya tidak disengaja. Dan kalau kita lihat dari, kalau orang Bali kan percaya, kita lihat nih keturunan kita gitu kan ya. Kita nggak ada keturunan yang misalnya pembuat senjata, itu kan nggak ada. Kemudian berawal sebenarnya dari ketika saya mengunjungi sebuah negara gitu. Ya, mungkin karena ketertarikan kita dengan museum ya. Museum di setiap negara itu kan biasanya muncul banyak ikon-ikon budaya yang mereka tonjolkan. Misalnya kalau kita pergi ke Belanda gitu ya. Kita melihat di sana banyak sekali museum yang menyimpan benda-benda bersejarah dari Indonesia. Di sana kita melihat ribuan keris di Belanda. Di beberapa museum, bukan satu museumnya, tapi beberapa museum itu kita melihat banyak sekali koleksi-koleksi keris yang tersimpan dari seluruh Nusantara, terutama keris Bali. Nusantara. Berarti Indonesia dong. Indonesia. Terutama keris Bali. Ya, kenapa keris Bali lebih muncul? Karena secara tampilan keris Bali ini lebih wah.
Jadi pakaiannya itu lebih, misalnya sarungnya, gagangnya itu lebih mewah. Jadi sehingga begitu kita melihat deretan keris gitu yang terlihat itu lebih menonjol adalah keris Bali. Kebetulan saya orang Bali, jadi melihat wah ini keris Bali yang zaman-zaman era kerajaan-kerajaan dulu ini kenapa ada di sini gitu ya. Oh. Kemudian Jadi di sana keris kerajaan kita iya, ada di Belanda. ada di Belanda di museum-museum. Nah, kita melihat di sana dirawat dengan sangat baik. Bagaimana suhu ruangan dijaga untuk jangan sampai keris-keris itu misalnya keropos atau korosi atau karena perbedaan suhu gitu ya. Kemudian bagaimana standarisasi mereka merawat, memajang segala macam. Sehingga ketika kita melihat itu kita nyaman dan komprehensif benar karena di sana ada narasi juga gitu. Ini keris berasal dari mana? Ada ceritanya. Jadi orang kalau lihat sudah tahu. Kita sudah tahu. Nah, di situ kita merasa bahwa kayaknya masih banyak nih keris-keris yang bisa diselamatkan. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 95-96 ya. Itu yang mulai itu. Mulai kemudian tugas di Kalimantan kalau salah. Pernah tugas di Kalimantan, di sana diperkenalkan diberikan cenderamata sebuah keris. Agak kaget juga di Kalimantan kok bisa ada keris gitu. Ternyata keris itu bukan hanya ada di Indonesia ternyata. Di luar Indonesia pun ada budaya kerisnya. Jadi kalau kita melihat catatan sejarah Majapahit dulu ketika menguasai semenanjung Melayu, bahkan sebagian Thailand pun ada kerisnya. Thailand Selatan itu ada keris. Filipina itu ada kerisnya. Saya salah satu mengoleksi keris Filipina, keris Thailand, keris Melayu sudah tentu ya, keris Melayu yang sekarang adalah semenanjung Melayu yaitu Malaysia gitu ya, Brunei. Kita juga ada koleksi beberapa. Nah, itu menunjukkan bagaimana senjata ini gitu ya. Sebenarnya sangat mendunia. Sangat mendunia. Sangat mendunia. Terus artinya Jung mulai tertariknya untuk mengkoleksi keris. Ini kolektor apa penggemar atau apa? Kolektor ya. Awalnya penggemar dulu. Nah. Kalau menggemari saja tapi tidak mengoleksi kan ada yang salah juga gitu kan. Kita menggemari, sebenarnya nggak salah sih menggemari, yang penting kan kita tahu. Menggemari, kemudian kita mempelajari, setelah itu kita mengoleksi. Saya menemukan beberapa foto nih, bahkan video ya tentang. Ini banyak sekali punya keris. Ya kebetulan. Apa ini? Nah ini salah satu tongkat komando yang saya temukan di dalam satu situs pelelangan di Belanda. Oh, itu asalnya dari Belanda. Kita temukan di dalam satu situs pelelangan di Belanda. Kebetulan ada teman dari konsulat Belanda info, Pak Agung ini ada yang mau lelang senjata tradisional, sepertinya dari Bali. Jadi kita ikuti dan kebetulan kita menang gitu kan. Nah ternyata ini di dalam tongkat komando itu ada tombak Luk 11. Ini tombak apa keris? Tombak. Ini tombak Luk 11 yang ada tatahan emasnya. Itu juga ukirannya juga sangat halus dan ternyata ada lambang kerajaan di situ. Ada lambang puri, lambang sebuah puri di situ. Di gagangnya, di ujung gagangnya. Akhirnya berhasil kita selamatkan dan salah satu yang kita koleksi sekarang dari beberapa koleksi yang lain gitu. Berapa keris semuanya? Total mungkin lebih dari 700 keris. 700 keris. Dan berasal dari seluruh Indonesia. Termasuk yang tadi Filipina. Dari Filipina ada seluruh dunia lah, boleh dikatakan seluruh dunia lah ya. Jadi tetapi 90% itu adalah keris Bali. 90% keris Bali. Kenapa keris Bali? Ya, saya ingin menyelamatkan keris-keris Bali dulu. Karena kita orang Bali gitu kan. Berarti di Bali banyak keris ya. Macam-macam keris. Nah, ini fenomena ini yang sebenarnya menjadi menarik. Kenapa menarik? Di Bali ini keris sangat disakralkan. Ya. Ini fenomena yang menarik. Di Bali keris disakralkan. Karena disakralkan menyebabkan keris ini pantang untuk misalnya nih, saya nggak berani masuk ke ruang pusaka
Karena di sana ada keris peninggalan leluhur. Nanti kalau saya masuk ke sana, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan segala macam. Begitu tengetnya orang Bali terhadap pusakanya, gitu, menyebabkan harusnya ya, pusaka-pusaka itu nggak berpindah tangan dong. Karena sudah mereka berani masuk aja nggak berani. Gitu. Harusnya nggak boleh pindah tangan, tidak akan pindah tangan nih keris. Tapi yang terjadi apa? 90% keris yang Titiang koleksi sekarang itu ketemunya di luar Bali, bahkan di luar negeri. Yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Menjadi komoditi jual beli. Artinya keris itu dijual. Di satu sisi kita nengetin keris, masuk aja nggak berani, apalagi megang gitu kan. Kan pantang nih, nggak berani nih gitu. Tapi di sisi lain kok keris-keris ini kita temukan diperjualbelikan di luar Bali. Kan ini fenomena yang menarik. Kenapa? Kenapa? Ya bagi Titiang sih bisa jadi ini satu fenomena yang memang mesti harus diperbaiki nih. Ya fenomena ini mesti harus mulai disadarkan oleh generasi muda. Misalnya gini, dulu ketika zaman kerajaan dulu, keris ini adalah lambang status sosial, lambang puruse, lambang laki-laki. Setiap laki-laki dulu pasti punya keris. Karena lambang purus. Minimal tuh dia punya 2 keris. Kalau di rumah itu ada 2 laki-laki, minimal pasti ada 4 keris di rumah itu. Kalau dia ada 3 laki-laki ya kali 2. Kurang lebih seperti itu. Karena setiap laki-laki pasti punya keris. Di samping sebagai ageman itu maksudnya adalah statusnya, juga sebagai senjata. Dulu seperti itu. Nah sekarang kita melihat satu keluarga aja, nggak usah satu laki-laki. Ada keris nggak di rumahnya? Belum tentu. Artinya apa? Ya memang sudah diperjualbelikan. Itu kan fakta. Fakta yang terjadi adalah kita nengetin keris, tidak boleh dipegang, tetapi kok bisa dijual? Apa yang terjadi kan? Fenomena inilah yang mesti harus kita cari benang merahnya. Mestinya ini nggak boleh terjadi. Makanya setiap Titiang isi seminar gitu misalnya keris, seminar pada generasi muda, kita sih cuma ngingetin. Ada konsep yang kita ingin tawarkan. One family, one keris. Satu family di Bali mestinya harus punya minimal 1 keris. Yang nanti dia bisa pakai misalnya nih, dalam ritual-ritual tertentu ya kan. Yang paling penting itu adalah ketika menikah. Kayak Jung sekarang punya Jung misalnya sebagai kepala keluarga gitu kan. Ketika besok punya mau ngunduh mantu gitu kan, pasti membutuhkan keris kan. Keris itu sebagai lambang puruse dipakai untuk ketika upacara pernikahan. Tapi kan sekarang orang nyewa gitu. Nah, itu disewa nanti habis selesai. Kenapa mereka sewa? Karena di rumahnya udah nggak ada keris. Sewa. Nah, di tempat sewa ini mohon maaf, di tempat sewa ini pun kadang-kadang tidak seperti apa yang diharapkan. Jadi penyewaan keris ini dalam tanda kutip penyewaan pakaian ya, pakaian pengantin kan disewakan. Lengkap dengan kerisnya. Mereka menganggap bahwa keris itu adalah pelengkap busana. Padahal bukan sekedar pelengkap busana. Keris itu bukan sekedar pelengkap busana. Poinnya di situ. Kalau sekedar pelengkap busana, ya udah, nggak usah pakai keris. Benda yang mirip keris saja udah disalurkan. Itu pelengkap busana. Tapi keris ini bukan sekedar pelengkap busana kalau di Bali. Tapi ini ada makna tertentu yang ada di situ. Apa keris? Apa maknanya? Ya maknanya karena itu adalah lambang laki-laki. Lambang laki-laki atau lambang puruse perdana pada lengkapnya. Contoh nih, keris wilahnya itu adalah purusenya. Perdananya adalah sarungnya. Ketika sarung ini bertemu dengan wilahnya dimasukkan, maka dia akan melahirkan harmonisasi, melahirkan kehidupan baru. Nah, tanpa sarung, keris ini apa artinya keris? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika upacara kita di Bali misalnya, ketika menikah,
diwajibkan oleh pendeta gitu ya. Keris yang disarungkan itu harus ditusukkan ke tikah dadaan, ya kan? Tikah dadaan itu adalah lambang miom bagi perempuan, lambang yoni ya. Keris ini adalah lambang lingga. Nah, ketika upacara sakral itu berlangsung, maka perempuan kan akan duduk dengan tikah dadaan itu, yang kecil itu, kemudian nanti diambil, tikah itu kemudian ditusukkan 3 kali oleh si pria dengan kerisnya. Itu menandakan bahwa kedua pasangan suami istri ini sudah boleh melakukan hubungan suami istri dengan harapan akan melahirkan putra dan putri yang seputra. Seperti itu. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya kemudian kita memakai keris yang bukan keris, tapi keris-kerisan. Masa jadi kawin-kawinan kan jadi lucu juga. Benar. Nah, makna-makna yang seperti ini sangat banyak versi yang bisa diulas. Tapi intinya adalah jadi keris itu pemaknaan itu ya. Keris itu tidak sekedar benda. Tidak sekedar benda tajam gitu. Benda tajam, tidak sekedar hanya pelengkap busana. Tapi ada makna ya. Nah, ini banyak sekali. Tadi sudah disampaikan ya. Okay. Ada 700-an keris gitu. Masing-masing keris itu ada namanya dan ada bedanya nggak? Ya, masing-masing keris itu ada istilah di dunia pekerisan itu namanya dapur. Dedapuran. Dedapuran itu bentuk mengacu pada bentuk keris. Ada yang lurus, ada yang luk. Ya, lurus itu tunggal berarti. Luknya tunggal gitu ya. Ada yang luknya, ada yang luk itu pasti ganjil. Pasti ganjil. Ya, luk tunggal ya lurus 1. Kemudian ada luk 3, luk 5, sampai dengan luk 29. Ya. Dari mana? Luknya luk 1 gitu? Luk 1 yang lurus. Luk tunggal. Nah, apa beda keris dengan tombak? Sebenarnya pemaknaannya kalau tombak itu lebih ke sebenarnya identik ya. Antara tombak dan keris itu identik. Cuman mungkin fungsional pada saat ada ritual tertentu itu berbeda fungsi dan berbeda tempat pada saat itu. Nah, misalnya contohnya gini. Jung sebagai pemimpin gitu ya. Keris dan tombak itu ditempatkan berbeda. Misalnya ada tombak ini namanya kalau di Bali itu disebut tombaknya besar itu, jadi berdiri di sini tombaknya, ya kan? Itu bisa menjadi pertanda. Misalnya, ketika ada para punakawan lah zaman dulu ya kita bicara zaman dulu. Punakawan datang melihat tombak ini nggak ada sarungnya nih, sarungnya dilepas. Itu menandakan raja lagi tidak ada di tempat. Berarti lagi tidak ada di dalam istana. Pengawal tahu itu adalah kode. Kalau sekarang kan di depan pintu itu ada pimpinan, tidak ada. Tidak ada. Itu kode. Nah, ketika masih disarungkan itu berarti raja masih ada di sini. Jadi ketika ada tamu, pengawal langsung tahu, raja tidak ada. Mereka langsung bisa. Nggak perlu nanya lagi ya, nggak perlu WA lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Simbol dulu itu. Seperti itu. Nah, sekarang ini tombak itu kan juga lebih fungsional sebagai misalnya penjaga wilayah. Misalnya contohnya wilayah teritorial kecil lah di dalam rumah itu kan biasanya ada penempatan-penempatan tertentu, ada tombak yang harus ditaruh di dalam sudut-sudut tertentu. Vibrasi dan aura yang diharapkan sama aja dengan keris. Nah, ini dari 700 keris ini ada nggak keris-kerisan gitu? Oh, ada. Ada keris, ada keris-kerisan. Ada. Bedanya apa itu? Jadi gini, dulu ketika Titia mulai untuk mengoleksi keris gitu ya, sudah tentu kita juga belum paham banget keris yang benar itu seperti apa. Jadi ini semacam rapot merah lah. Jadi dulu juga pernah kita dapat keris yang bukan keris sebenarnya. Itu lebih ke besi yang berbentuk keris. Nah, kalau keris ini membedakan dengan yang lain itu adalah minimal harus terdiri dari 3 unsur logam.
dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit dalam pembuatan keris. 3 unsur logam itu misalnya harus ada unsur baja, unsur besi, dan unsur titaniumnya. Titanium. Yang buat bomnya. Ya semacam itulah. Nah, tapi orang tua kita dulu, ya leluhur kita dulu, kenapa mereka bisa meramu 3 unsur logam ini dalam satu benda yang namanya keris? Nah, ternyata titanium ini didapat dari batu meteor. Nah, ada juga orang bijak yang mengatakan begini, keris itu adalah gabungan antara kekuatan Ibu Pertiwi dengan Bapak Angkasa. Ibu Pertiwi itu dilambangkan dengan besi baja. Bapak Angkasa itu adalah titanium batu meteor yang jatuh ke bumi. Itu digabungkan menjadi satu kekuatan yang dalam tanda kutip besinya tajam. Besinya jadi tajam. Dan semua keris seperti itu. Kalau keris yang memang benar-benar keris itu memang seperti itu. Tapi kalau hanya terdiri dari satu unsur besi gitu ya, ya bentuknya sih bentuknya keris, tapi sebenarnya tidak masuk dalam kategori. Unsurnya tidak masuk dalam kategori. Nah, usia keris itu bisa ditentukan nggak? Atau keris ini berasal dari ini dengan 700 keris kan kita bingung nih. Bisa. Jadi asalnya dari mana, kemudian kapan dibuat? Ya, keris itu ada beberapa fase sebenarnya. Kalau kita lihat fase besarnya gitu di Indonesia, di Nusantara umumnya adalah keris yang dibuat era sebelum Majapahit. Nah, keris sebelum Majapahit kita bisa lihat dari sejarah kerajaan apa nih yang sebelum Majapahit. Misalnya kerajaan Selendra, mungkin dinasti Selendra, kemudian ada yang namanya Singosari, Kediri gitu ya, segala macam. Nah, bagaimana keris-keris itu? Era itu seperti apa kerisnya? Itu ada itu. Cara dari cara melihatnya dari bentuk, dari bahan besi bajanya, kemudian dari struktur korosinya, seperti itu. Nah, kemudian ada fase ketika Majapahit, kerisnya berbeda lagi. Jadi keris Majapahit itu seperti apa? Keris Singosari itu seperti apa? Keris Kediri itu seperti apa? Itu berbeda-beda aja. Berarti kalau sekarang mengkoleksi kerisnya Singosari, kita sudah tahu keris ini dibuat pada berapa abad gitu. Ya, ini adalah keris dibuat era Singosari. Ini adalah keris dibuat era Kediri misalnya. Nah, kalau kita merunut sejarah Bali misalnya, ketika era zaman kerajaan Kediri di Bali itu yang berkuasa siapa? Misalnya dinasti Warmadewa misalnya gitu ya, yang berkuasa ketika itu. Kerisnya itu identik dengan keris-keris era kerajaan Kediri. Karena secara sejarah beliau ini kan Prabu Udayana, itu putranya siapa? Airlangga itu ada hubungan apa dengan Udayana? Kan semua sejarah mencatat. Jadi keris-kerisnya itu diperkirakan sama dengan keris-keris era itu. Jadi dari keris kita bisa menelusuri. Kita bisa menelusuri jejak peradaban dulu itu seperti itu. Nah, ketika zaman Majapahit, artinya runtuhnya kerajaan Kediri, berkuasa kerajaan Majapahit, kerisnya berubah lagi, berbeda lagi. Tekniknya mungkin teknologi udah berubah ya. Teknologi tempanya beda. Teknologi mereka menemukan besinya, cara mereka menambang besinya berbeda. Jadi muncul blak istilahnya ya, model baru keris era kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit kemudian runtuh, muncul kerajaan-kerajaan lain. Itu kerisnya juga berbeda-beda. Muncul kerajaan Mataram misalnya. Ya, ketika kerajaan Mataram Sultan Agung dengan Mataram Islam, kerisnya seperti apa? Berbeda lagi. Ketika kerajaan Mataram pun pecah menjadi kerajaan Mataram Surakarta dengan Mataram Jogja misalnya ya, berbeda juga kerisnya. Beda. Di Mataram Solo Surakarta itu ada Pakubuwono, ada Mangkunegaran. Itu kerisnya juga berbeda. Di Jogja itu ya, keris bisa membedakan banyak hal. Yang bisa membedakan.
Nah, ketika kerajaan Bali misalnya, yang berkuasa ketika itu adalah kerajaan Samprangan, itu kerisnya masih identik dengan keris Majapahit. Kenapa? Karena masih berkuasa Majapahit ketika itu. Samprangan masih dibentuknya Samprangan ini kan, kerajaan Samprangan, kerajaan Bali itu yang berpusat di Samprangan itu masih identik karena kan masih hibah kerisnya. Dari Gajah Mada misalnya, Gajah Mada memberikan hibah kepada itu dalam si Kresna Kepakisan. Nih, nah kerisnya masih keris Majapahit. Ketika kemudian Majapahit runtuh, kerajaan Samprangan pun pindah ke Gel-Gel, muncul lagi keris Gel-Gel. Beda lagi. Beda lagi. Dan keris-keris itu masih ada? Nah, rencana sih, Jo. Rencana, kebetulan kita ada artefaknya. Kita ingin membuat semacam museum mini di rumah, tetapi hanya memajang untuk keris 5 zaman. Zaman sebelum Majapahit, zaman Majapahit, zaman Samprangan, zaman Gel-Gel, dan zaman kemerdekaan. Oh, kemerdekaan lain lagi? Beda lagi. Kalau istilah sekarang namanya zaman keris Kamardikan namanya. Keris Kamardikan itu keris yang dibuat era zaman kemerdekaan setelah 1945. Nah, saya juga menemukan buku nih ya, ada buku keris untuk dunia. Ya. Apa maksudnya itu? Jadi gini, ini pernah ada event dunia di Jakarta dulu. Jadi pertemuan para penggemar keris, kolektor keris seluruh dunia dulu di Jakarta tahun 2010 itu. Oh, ada kolektor. Ada. Kemudian ada dilombakan keris, keris baru yang namanya keris Kamardikan, dilombakan itu. Keris Kamardikan. Kamardikan. Dilombakan. Tapi juga ada keris-keris kuno yang dipamerkan di situ. Nah, kebetulan waktu itu keris saya ikut dilombakan. Keris hasil desain sendiri, dibuat oleh salah satu empu di Jawa waktu itu dibuat. Kemudian berhasil keris saya itu menjuarai event ini. Jadi semacam juara dunia lah. Juara 1 waktu itu. Dalam desainnya dan desain dan estetika. Bentuknya sudah terwujud. Sudah. Jadi bentuknya, jadi awalnya kan desain dulu, kemudian kita percayakan pada seorang empu. Empu itu membabar kerisnya, kemudian kita sarungkan, kita bikin sarungnya, kita bikin handle-nya segala macam. Berarti yang di buku ini keris-keris seluruh dunia? Seluruh dunia ada. Dan ada katalognya ya? Ada katalog. Ini katalognya waktu itu. Gitu. Dan kebetulan Titiang juga memamerkan 10 keris koleksi dan 10-10-nya dimasuk dalam katalog. Ya. Dan katalognya udah beredar ke udah beredar seluruh dunia. Sekarang kayak kalau nggak salah bukunya udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi bukunya. Nah, kemudian ada foto-foto juga kita temukan. Nah, ini. Tadi saya mendapatkan info bahwa keris itu ada log 1 sampai log 29 ya. Betul. Ya, apa beda log 1 sampai log 29 dan apa memang ada namanya, ada fungsinya, siapa yang boleh pegang gitu? Ya. Sebenarnya sih kalau log itu dibedakan dari jumlah lekuk. Jumlah lekuk itu yang disebut log. Log 1, log tunggal itu lurus. Itu biasanya lebih dalam semangat siap siaga. Kalau log 1, siap siaga. Kemudian log 3 itu biasanya identik dengan sesuatu hal yang ditugaskan kepada kita untuk memulai sesuatu hal yang baru. Misalnya, dulu log 3 itu diberikan kepada putra-putra kita ketika akan memulai menuntut ilmu. Jadi dibekali keris log 3. Jadi mereka akan mulai menuntut ilmu. Nah, kemudian meningkat lagi ke log 5. Log 5 itu identik dengan kebenaran. Pandawa. Jadi log 5 itu adalah dapur Pandawa namanya. Dalam dapur Pandawa itu 5 bersaudara itu kan identik dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat kebenaran. Kemudian mulai log 7. Log 7 itu lebih ke mengarah ke
mau menyempurnakan diri, jadi perlu banyak pertolongan, pitulungan seperti itu. Harus lebih banyak, ya ada makna-makna seperti itu. Dunia ketujuh kan? Ya, langit ketujuh. Langit ketujuh. Kemudian untuk menemukan kesempurnaan. Sempurnaan itu adalah Lu 9. Angka 9 itu adalah angka paling sempurna. Ketika kita mencapai angka 9 itu, diharapkan manusia akan menjadi lebih sempurna dalam ilmu pengetahuan misalnya. Kemudian nanti ada Lu 11, mulai Lu 11 itu adalah kesejahteraan. Kalau dalam dapur keris itu disebut dengan sabuk inten. Salah satu contohnya, sabuk inten itu. Dulu pernah ada. Ya kita memakai ikat pinggang atau sabuk yang bertahtakan intan. Itu artinya apa? Kita sudah mulai mencapai satu kesejahteraan. Untuk kesejahteraan apa mencapai kesejahteraan? Akan mencapai kesejahteraan. Ada harapan kita untuk mencapai kesejahteraan. Itu yang Luk 11 ya? Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian Luk 29. Nah ini agak istimewa nih Luk 29 cuma. 9 ini di dalam dunia pekerisan itu disebut dengan dedapuran kale bendu. Apa maksudnya? Kale bendu itu mungkin di dalam buku-buku kuno gitu ya disebutkan. Ada zaman yang disebut dengan zaman kale bendu. Jadi keris ini pun sebenarnya bisa ini ada sebagai visualisasinya ya. Kebetulan ada visualisasinya. Kebetulan keris itu juga bisa sebagai pertanda zaman sebenarnya. Pertanda zaman itu maksudnya ketika zaman kale bendu, orang sudah merasa bahwa wah ini zaman kale bendu muncul nih. Sudah mulai zaman kale bendu. Zaman kale bendu itu ditandai dengan huru-hara, ditandai dengan kekacauan, ditandai dengan mana lawan, mana kawan, tidak jelas. Ditandai dengan huru-hara yang berkepanjangan gitu dan nggak jelas semua. Akhirnya menimbulkan kesengsaraan apa segala macam. Biote. Sekarang ini kale bendu. Nah, dengan penyakit. Mungkin seperti itu ya. Bencana. Betul. Gitu ya. Nah, dulu pertanda itu sepertinya orang tua kita, para empu kita melihat bahwa kayaknya zaman kale bendu itu dimulai ketika kalau kita bicara Bali, bicara Bali adalah ketika masuknya kolonialisme lah. Ke Bali ya kan. Tahun berapa itu ya? Awalnya kan ketika Puputan Jagarage tahun 1800 berapa gitu ya. 1846 kalau nggak salah. Masuk ke sana tetapi kan cuma sektoral di Jagarage saja kan. Jadi belum menyeluruh kan, belum fenomenal banget. Walaupun sebenarnya itu adalah puputan terbesar dalam sejarah kan. Puputan terbesar kan Jagarage. Ribuan orang mati gitu. Nah, kemudian yang paling fenomenal adalah ketika kemudian kolonialisme itu berhasil mengadu domba antar kerajaan di Bali. Bagaimana kerajaan-kerajaan yang tadinya harmonis, divide et impera lah, seperti yang kita pernah belajar di dalam sejarah. Mereka diadu. Hanya sekedar tapal batas bergeser aja itu bisa jadi perang. Menimbulkan semacam itu. Nah, para cerdik cendekia pada saat itu mungkin atau para raja mungkin melihat bahwa ini fenomena kale bendu. Maka dibuatlah keris sebagai pertanda zaman ini kale bendu. Makanya muncul puputan Glungkung tahun 1900-an, 1901 ya. Kemudian puputan Badung yang paling fenomenal, paling terkenal seantero dunia, lihat bahwa bagaimana zaman kale bendu ketika itu membuat masyarakat harus puputan. Raja pun bersedia mati ditancapkan oleh kerisnya. Nah ini salah satu contoh, boleh dibuka nggak? Ya boleh, silakan. Tapi nggak bahaya kan? Nggak. Nah ini sebenarnya salah satu edukasi juga nih kepada generasi muda. Jadi jangan menganggap bahwa keris itu serem. Keris itu adalah suatu hal yang tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh, tidak bisa lihat. Nggak. Nih, contoh keris yang secara sandangan, istilah perkeris itu sandangan itu artinya pakaiannya. Kita buat bagus. Dibuat dari kayu pelet namanya. Dengan motif seperti ini,
dengan danganan emas seperti ini, ada Ini emas permata, emas, gitu. Permata segala macam, itu menandakan nggak ada serem-seremnya nih. Malah bagus ya? Malah bagus. Gitu. Bahkan ini kerisnya kalau kita bisa perlihatkan, ada teknik bukanya ya? ada teknik bukanya. Jadi teknik bukanya nih kita ulang ya. Jangan begini membuka. Ini ditekan, ini yang ditarik ke atas. Bukan kerisnya yang ditarik? Bukan kerisnya. Kalau kerisnya ditarik itu ya, kalau di drama gong itu kan ngajak perang kan. Oh gitu. Ya, kan patihnya nggak boleh. Ini seperti ini positioning. Nah, terlihat nih nggak ada serem-seremnya kerisnya. Bahkan wangi. Bahkan wangi. Ini look berapa ini? Nah, ini look 29. Bisa pegang ya? Itu look 29. Ya. Oh. Nah, ini Kalebendu. Ini Kalebendu. Diperkirakan dibuat era awal-awal puputan. Tahun 1900-an. Maka terlihat masih seperti baru. Ya. Karena keris ini belum lama sebenarnya. Jadi keris ini masih terlihat seperti keris baru. Karena tahun 1900-an lah ya. Karena penanda zaman Bali ketika muncul kolonialisme asing masuk ke sini dan meluluh lantakkan Bali lah kurang lebih seperti itu. Nah, ini berhasil kita selamatkan. Tadinya sarungnya nggak begini, Jung. Sarungnya tadinya rusak. Waktu didapatkan. Kerisnya juga kurang terawat. Mungkin ada sedikit karat apa segala macam. Kemudian akhirnya kita rekonstruksi ulang lagi. Kita rekonstruksi, kita ganti danganannya, kita ganti sarungnya. Jadinya kerisnya nggak serem lagi. Oke, sebelum dimasukkan. Ini bentuk kerisnya. Ini look namanya ya? Iya. Kemudian di sini ada gambar-gambar ini apa ini? Yang mana? Ada guratan-guratan ini. Ini pamor. Nah, ini titaniumnya di sini nih. Jadi kita sangat kagum dengan teknik tempa dan pemahaman metalurginya para leluhur kita dulu ya. Kenapa 3 unsur logam yang tadinya disatukan, ditempa dan dilipat seperti itu. Kemudian muncul gradasi 3 unsur itu terpisah gradasi warnanya. Karena ternyata dulu itu setelah jadi, keris itu kan masih flat ya, masih hitam warnanya kan. Ya titaniumnya ini nggak muncul, pamornya ini nggak muncul. Pamor itu titanium. Nah, pamornya itu titanium. Ini nggak muncul, masih flat warnanya hitam. Nah, orang tua kita dulu tuh tahu bagaimana memisahkan gradasi warnanya itu biar kelihatan indah gitu kan. Itu direndam dalam cairan asam dan arsenikum. Jadi cairan asam dicampur arsenik, digodok seperti itu, direndam dan jadinya seperti ini. Makanya ini dibuat tahun berapa? Perkiraan sekitar tahun 1900. Lu dapat di mana? Dulu kita beli dari seorang kolektor. Nah, kolektor itu ya karena dia mungkin butuh uang, dia jual kerisnya ya kita belilah. Dan ketika kita cek, kita lihat secara struktur wilahnya gitu ya. Ini adalah keris Kalebendu. Tangguh Bali. Ini keris Bali berarti. Namanya penangguhan keris Bali. Kira-kira zaman kerajaan apa ini? Perkiraan ini antara kerajaan Gel-Gel atau kerajaan Badung. Ya. Perkiraan ya. Kita tidak bisa memastikan karena tidak ada bukti otentik ya. Biar kita nggak salah ya. Tetapi yang jelas ini keris Bali. Perkiraan dibuat era 1900-an. Antara mungkin Gel-Gel atau Klungkung Semarapura gitu ya. Semarapura atau Badung. Nah, tadi dijelaskan tentang look. Ada look 1 sampai sekarang ini yang paling tinggi ya. Look 29. Apa makna dan fungsinya atau kekuatan keris ini di mana? Nah, karena ini 29 disebut dengan keris Kalebendu, penanda zaman pada saat itu. Pada saat itu mungkin raja mengalami zaman Kalebendu nih. Terus ditangkap hal itu oleh seorang empu gitu, maka dibuat keris Kalebendu sebagai penanda zaman. Maka
ketika itu kita bisa tahu, dari sekarang kita bisa tahu bahwa ini dibuat pada zaman era Kalebendu, awal-awal muncul. Nah, tetapi sebagian kalangan di dunia pekerisan, baik di Bali maupun di luar Bali itu, ada keyakinan memang bahwa siapa yang memegang atau mengoleksi keris yang beluk 29 yang disebut Kalebendu ini, itu adalah keris yang dalam tanda kutip mempunyai angsar atau yoni atau tuah yang cukup serem sebenarnya. Serem. Seremnya gimana? Seremnya gini. Ini kan kalangan tertentu ya. Yang jadi dalam dunia perkerisan lah. Dalam dunia perkerisan. Mereka menganggap bahwa ini energinya buruk. Energinya buruk. Karena Kalebendu itu kan porak-poranda, huru-hara. Ini berpotensi menimbulkan hal yang sama bagi pemiliknya. Ada yang menganggap seperti itu. Ya believe it or not. Tapi ada juga yang menganggap bahwa justru bagus. Bahwa membawa kewibawaan, bahkan membawa kewibawaan, kesejahteraan, bahkan karir. Ada yang menganggap begitu. Kita bisa googling nanti. Googling aja. Keris Kalebendu. Itu versi banyak. Ada yang menganggap, ini bisa. Tapi katanya keris ini ganas gitu. Nah, keganasan yang tadi itu. Nah, keganasan yang tadi. Dia bisa membuat suasana hati pemiliknya dan sekelilingnya membawa vibrasi yang buruk. Jadi cek memanas gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang justru bagus. Kalau berhasil mengendalikan dalam tanda kutip. Katanya susah dikendalikan. Nah, katanya susah. Tapi kalau berhasil mengendalikan. Seperti itu. Nah, ini kan pemahaman yang benar. Artinya kembali ke siapa yang megang. Siapa yang pegang. Nah, kalau Tipiang sendiri melihat keris ini dulu rusak. Ya kan? Sarungnya rusak. Karatan. Dalam tanda kutip agak kurang terawat. Kalau seperti itu dibiarkan terus, sudah tentu kalau kita believe dengan angsarnya atau yoninya, sudah tentu itu pengaruhnya buruk dong. Suasana hatinya ya. Buruk suasana hati kita karena melihat karatan. Nah, kalau sekarang kita sudah bikin dengan sarung yang indah, dari kayu pilihan seperti ini pasti sejahtera lah. Nah, orang gagangnya aja emas. Kita pakai emas, ada permata rubi, ya kan? Seperti ini. Ini berapa gram nih? Kurang lebih sekitar mungkin 50-60 gram. Kurang lebih ya. Itu. Jadi apa yang mesti harus kita dustakan terhadap keindahan keris ini? Nah, kalau kita sudah positive thinking, Jo. Kita kan positive thinking nih. Bahwa ini sangar apa segala macam, positive thinking aja. Bahwa ini akan berpengaruh baik pada saya. Cara kita memaknai ya. Memaknai. Jadi ini netral sih sebenarnya. Netral. Ya. Itu kan tergantung kita sebenarnya. Tergantung kita. Karena mau pakai apa ini? Enggak, yang jelas bukan pakai nusuk lah. Nah, artinya kembali ke kita kan? Kembali ke kita. Ya. Jadi keganasan keris ini, konon katanya ini juga sakti. Konon dan susah ditaklukkan. Susah oleh pemegangnya. Maksudnya apa itu? Ya, angsar yang tadi itu. Angsarnya. Yang karena memang ini adalah labelnya adalah Kalebendu. Kalebendu itu adalah waktu atau zaman, mungkin zaman huru-hara, zaman yang efek negatif lah semua. Nah, sekarang kita padukan dengan hal-hal yang positif lah. Positif negatif kan jadi bagus. Ya benar. Gitu. Seperti itu. Menarik sekali nih. Ini ada beberapa kita Kalebendu, ada 2 kalau nggak salah kita koleksi Kalebendu. Salah satunya ini. Saya pegang nih mantap nih. Cara megangnya gimana? Ya, gitu. Ya. Wow, keren. Ini bisa difotoin kalau saya nih ya. Kalau foto dengan sarungnya. Gimana pegang sarungnya? Sarungnya kan. Ya gitu. Gini. Ya. Jadi fotonya gini. Ya. Keren ya. Kapan lagi pegang keris dengan gagang emas 60 gram? Iya. Jadi, kalau sudah keris kita buat indah, kita rawat, kita muliakan lagi, masa sih tetap berpengaruh buruk? Betul. Jadi kembali ke kita sih sebenarnya. Nah, saya juga melihat ini
kegiatan-kegiatan Jung ya dalam Ye, dunia perkerisan. betul. Ini banyak sekali. Nah, kita Ini memberikan vibrasi yang positif nih. tadi ya. Ye, Harus dirawat, betul. harus dipelihara, dan kemudian sosialisasikan. Okay. Dan kita juga hibahkan banyak keris. Itu yang hibahkan kepada mereka. Tapi sementara sekarang ini hibah keris itu kita prioritaskan kepada organisasi adat. Kalau ini apa ini? Ini pecalang Desa Adat Gianyar nih. Yang hibahkan kalau nggak salah tahun 2015 ya. Ini. Itu berapa keris? Ini kalau nggak salah 46 keris. Untuk pecalang? Untuk pecalang Desa Adat Gianyar. Gratis ya? Gratis. Namanya hibah. Ya? Namanya hibah. Nggak ada maharnya. Nggak ada maharnya. Jadi keris-keris koleksi kita hibahkan. Artinya kita menularkan sesuatu yang baik. Dan yang tadi itu masing-masing anak laki ya harus punya keris. Nah, daripada pecalangnya pakai keris-kerisan kan? Ya, lebih baik kita kasih keris yang benar. Ada lagi tuh foto yang lain. Nah ini di Museum Neka ini dengan Pak Suteja Neka dan penglingsir. Nah itu kerisnya Pak Neka. Itu berapa luknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kalau 9 apa? Kesempurnaan. Menuju kesempurnaan. Oke. Ada lagi gambar yang lain? Nah ini hibah keris juga. Jadi Titiang menemukan satu keris dari kolektor dijual ke Titiang. Titiang beli kerisnya. Setelah beli, kok tiba-tiba Titiang diminta untuk mengidentifikasi keris-keris pusaka di Puri Agung Bitra waktu itu. Diundang datang, Titiang datang ke sana. Ternyata ada satu kerisnya yang hilang. Ternyata identik dengan keris yang Titiang beli di Jakarta itu. Satu kolektor itu. Titiang kasih lihat, oh ternyata benar kerisnya. Ya sudah, Titiang hibahkan lagi. Nah, ketika dihibahkan itu, para penglingsir Puri menghendaki ada ritual nih. Ritual penjemputan keris ke Puri, Titiang ke rumah Titiang di rumah. Nah, ritualnya seperti ini. Jadi dijemput kerisnya, dimuliakan lagi sekarang di Puri. Dikembalikan. Jung yang beli di Jakarta, di seorang kolektor. Itu memang milik kemudian dihibahkan. Ada lagi foto yang lain. Nah ini di Puri Agung Siangan. Dihadiri oleh Pak Wakil Bupati, Pak Agung mantan Bupati dan sekarang Ketua DPD ya. Kemudian penglingsir Puri Agung Pelihatan, penglingsir Puri Agung Siangan juga ada. Kemudian dalam Semarapura juga ada. Itu Pak Wakil di belakang Pak Wakil Bupati-nya. Nah, ini katalog keris dunia tadi, Jung. Ini katalog keris dunia tadi. Itu yang sempat diskusi dengan Ide Dalem waktu itu dan beliau mengundang Titiang ke sana karena beberapa keris yang ditampilkan dalam katalog itu adalah tangguhnya adalah Semarapura. Nah, beliau ingin lihat juga seperti apa kerisnya. Jadi ini kalau tidak salah pameran keris ya. Pameran keris nggih. Pameran keris di Puri Agung Siangan. Harapan Titiang sih puri-puri yang lain tidak ini sebagai contoh ya, siapapun siapapun karena ini keris kan milik siapa aja sama gitu. Kan milik kita semua dan ini adalah budaya kita. Betul. Lanjut ada video yang kita juga sempat dapatkan. Nah ini ritual tumpak landep di ruang pusaka gitu ya. Apa sih hubungan keris dengan tumpak landep itu? Di Bali kan ada tradisi tumpak landep. Nah, begini. Tumpak landep itu adalah ritual yang kita yakini dan kita lakukan sampai sekarang. Tetapi apakah semua orang Bali paham ritual tumpak landep itu ritual apa? Nggak semua paham. Tidak semua paham bahwa ritual tumpak landep itu ada hubungannya dengan ritual tumpak Saraswati. Nggak semua juga paham. Nah, kita menemukan benang merahnya di sini. Setelah sekian lama kita bergelut di dalam dunia keris, kita mengambil satu kesimpulan bahwa hubungan ini sangat signifikan antara tumpak Saraswati dengan tumpak landep. Nah, signifikannya begini, ketika Tuhan Ide Sang Hyang Widi menurunkan Dewi Saraswati untuk menurunkan ilmu pengetahuan ya, di tumpak Saraswati itu, dirasa manusia kok masih tetap bergelut dalam kesusahan. Ilmu pengetahuan yang diturunkan kok tidak diaplikasikan dengan baik. Kok belum ya diaplikasikan dengan baik. Mungkin
ditandai ketika itu kan peralihan zaman batu ke zaman logam ya, masih peralihan ya. Jadi Tuhan bersabda bahwa ini mesti harus dicerdaskan nih manusia. Cerdaskan manusia. Beralih. Pencerdasan pertama itu dengan memberikan pengetahuan. Kayak sekarang misalnya dengan mencetak buku. Nggih. Nah ini tak kasih buku kamu. Tapi bukunya nggak dibaca. Nggak dibaca. Dibaca, cuman dilihat gambarnya aja. Jadi dia tidak paham. Nah, ini mesti harus dicerdaskan, harus diarahkan. Beralihlah zaman batu ke zaman logam. Manusia dicerdaskan. Pertandanya adalah tumpah landep. Ketika pertama kali manusia mengenal logam untuk diolah menjadi senjata. Ketika zaman batu, manusia itu berburu dan hidupnya nomaden hanya menggunakan batu. Tapi tidak selalu bisa mengalahkan binatang buruannya, malahan dia yang kemakan sama binatang buruan. Ketika berhasil merubah fase itu kan, jadi cerdas, dia bisa mengolah logam, dia bisa bikin senjata. Dia bisa bikin tombak, dia bisa bikin senjata pembunuh gitu kan. Nah, fase itulah awal kebangkitan manusia untuk dicerdaskan. Dan itu yang yakini itu adalah awal tumpah landep. Ketika manusia bisa membuat senjata. Jadi dengan mudahnya bisa membunuh binatang buruannya. Kemudian dia tidak nomaden lagi karena dia bisa bercocok tanam di situ. Dengan membuat cangkul. Dan sampai sekarang pun logam itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, itu awal tumpah landep. Makanya tumpak Saraswati ke tumpah landep itu kan berselang kan cuma 2 minggu. 14 hari. Setelah tumpak Saraswati itu adalah tumpah landep. Nah, ritual ini sampai sekarang kita masih yakin. Dan tumpah landep itu maknanya pemaknaan itu sebenarnya adalah penajaman pikiran, olah budi, akal manusia. Nah, kenapa setiap tumpah landep kita mesti harus lakukan ritual itu? Sebenarnya ritual itu adalah ritual penajaman pikiran. Sama halnya dengan gadget sekarang, Jo. Gadget sekarang ya. Gadget itu kan setiap berapa bulan sekali itu kan dia upgrade kan. Upgrade sistemnya automatically kan. Upgrade dia sistemnya. Agar gadget itu bisa up to date, bisa lebih banyak ilmu atau aplikasi lain yang dia bisa jalankan. Bayangkan kalau dia nggak upgrade, tinggalan kan. Nah, sama tuh Mbak Landep. 6 bulan sekali kita mohon kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberikan kecerdasan. Diberikan pemikiran yang lebih luas, pemikiran yang lebih maju, pemikiran dengan cara apa ya? Setiap 6 bulan itu kita doa seperti itu. Dicas lagi otak kita, Jo. Istilahnya apa ya? Di-upgrade lah. Otak kita di-upgrade. Benar. Karena upgrade-nya otak itu kan membuat lebih banyak lagi ruang-ruang kosong dalam otak kita yang bisa mengisi. Itu sebenarnya. Nah, perlambangnya apa? Perlambangnya adalah keris. Jadi keris ini simbol ketajaman. Simbol ketajaman. Ketika pertama kali manusia berhasil mengolah logam menjadi senjata. Keris ini. Dan bentuk penghormatannya dalam bentuk upacara ini. Upacara. Ini kan doa sebenarnya. Artinya yang kita kan berdoa untuk menajamkan pikiran kita dengan simbolisasi keris. Nah, keris itu pun kemudian tercipta. Awalnya kan cuman senjata pendek dari logam. Kalau kita lihat mungkin kita pernah lihat di satu tayangan ketika berhasil menggali kuburan Firaun tuh. Karena ada satu belati itu. Ternyata belati itu identik, mirip teknik metalurgi pembuatannya itu dengan pembuatan keris. Itu zaman berapa ribu tahun lalu juga. Dan masih ada sekarang. Dan ternyata setelah diteliti ada batu meteor yang tergantung di dalamnya. Jadi sama nih. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian fase itu kan mulai muncul keris lo ini gitu. Banyak sekali. Artinya ketika kita melakukan prosesi upacara ini, kita lagi mendoakan diri kita ya. Melalui sarana keris. Ini kan simbolisasi keris. Tadi diceritakan. Ini yang dibuat serem-serem itu kerisnya gitu. Ini seolah-olah ini kita memuja keris gitu. Seolah-olah seperti itu. Memang seperti itu.
Sebenarnya kan kita tidak memuja keris. Kita tidak menyembah keris gitu. Keris itu kan cuma simbol. Ya. Simbol ketajaman pikiran ya. awal. Simbolisasi ketajaman pikiran. Dan setiap 6 bulan di-upgrade dengan tumpak landep. Tumpak landep ini upgrade kita punya ketajaman pikiran kita melalui simbolisasi keris. Biar nggak terbalik logika kita. Iya. Kalau dibalik-balik ya dari dulu pemahaman kita ya tentang keris itu hanya berkutat di masalah mistisisme. Berkutat di masalah hal-hal yang yang sulit diterima sama akal. Padahal bisa nggak kita merubah sekarang logika berpikir ini? Bisa. Ini kan sudah kadung seperti itu, muleketo gitu. Ya. Bisa nggak? Makanya sekarang ini kan karena Titian juga sering diundang dalam seminar-seminar keris gitu ya. Diundang di berbagai tempat, banyak sekali pertanyaan tentang tumpak landep. Apa sih maknanya? Seperti yang kita jelaskan tadi. Pemaknaan tumpak landep itu sangat komprehensif. Jadi kita tidak melulu melihat bahwa keris hanya dari sisi mistis. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam Kalau Bendu ini, ini kerisnya angsarnya seperti ini. Enggak seperti itu sebenarnya. Tetapi kita mulai dari fisik aja, contohnya kayak gini. Kita nggak ada lagi seram-seramnya kan kalau udah kayak gini. Jadi edukasinya seperti itu. Nah, kemudian kita coba juga kepada anak muda bahwa keris ini adalah sebuah artefak budaya. Peninggalan budaya yang mana keris ini identik dengan tradisi kita di Bali sebagai lambang puruse. Mungkin tidak di Bali aja ya. Ya, kalau di Jawa juga sama seperti itu. Nusantara lah. Nusantara seperti itu. Tapi sekarang ini kan banyak yang bergeser. Banyak yang bergeser pemahaman itu. Jadi sebaiknya memang lebih banyak kita mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda bahwa keris ini bukan benda yang harus kita takuti lagi. Mari kita koleksi. Sempat beberapa kali banyak anak-anak muda datang ke tempat itu. Kalau nggak salah 2 hari lalu ada juga datang. Mereka minta bahwa tolong diperjelas mengenai keris. Saya ingin punya keris. Itu yang jelaskan sama dia. Akhirnya apa? Dia datang ke seorang empu. Kita tunjukkan empu ini ada di sini, empu ini ada di sini. Kamu datang aja. Bikin keris di sana. Apa memang pengharapan daripada misalnya si anak muda itu, saya berharap bahwa besok ketika saya menikah saya punya keris, tapi paling keris tidak, itu paling salah tidak. satu warisan yang dia terima dari orang tuanya adalah keris. Betul. Ini menarik nih. Sebagai bentuk keterwakilan puruse di situ. Betul. Itu ada tanggung jawab, betul. Ada kecerdasan, ya, ada penjagaan sebenarnya, perlindungan ya. Betul. Nah, di dalam keris itu sebenarnya syarat dengan doa sebenarnya. Syarat dengan pengharapan. Misalnya gini, ketika 2 hari lalu anak muda itu datang, dia bilang bahwa saya berharap besok saya akan jadi sukses. Sukses sebagai apa? Saya ingin menekuni profesi sebagai seorang pedagang, sebagai seorang bisnisman. Di dalam keris itu juga dikenal ada istilah pamor. Ada istilah pamor beras utah. Pamor beras utah itu sebenarnya doa. Beras utah, ngutahin beras gitu. Kalau kita udah ngutahin beras gitu ya. Artinya kita sudah melimpah sandang pangan kita. Itu kan doa. Hidup kita udah sejahtera nih. Artinya kita udah nggak kurang beras nih. Sejahtera hidup kita. Artinya secara simbolisasi kita berharap saya ingin besok menjadi orang yang sejahtera, berkecukupan sandang pangan. Saya ingin dibuatkan keris yang berpamor beras utah. Ada lagi orang, saya ingin besok jadi artis, biar jadi terkenal. Saya ingin dibuatkan sebuah keris yang bisa menopang doa saya menjadi orang terkenal. Dibuatkan keris Kenongo Ginubah namanya. Kenongo di Ginubah. Kalau dalam bahasa Jawa itu Kenongo Ginubah. Kalau rage di Bali niki keris yang pamornya mirip dengan untayan bunga kenanga. Apa namanya kenanga gitu? Ya. Kenanga ya bunga. Bunga kenanga itu kan harum. Selayu-layunya
harumnya makin layu, harumnya Bunga sandat. bunga sandat. Kan makin harum dia. Artinya apa? Makin harum kita, makin disenangi orang, makin disukai orang, sehingga kita mudah bergaul. Kalau kita udah mudah bergaul, maka orang itu kita banyak teman. Kalau kita banyak teman ya jadi artis dong. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Banyak lagi model-model pamor. Jadi pamor itu adalah doa. Doa. Sesuai dengan profesi yang ingin Betul. kita tekuni. Betul. Dan keris, Simbolnya di situ. simbolnya di pamor keris itu. Pamor keris. Itu juga bagian dari doa yang harus kita Ya. muliakan. Kan Betul. begitu ya. Muliakan bukan berarti kita memuja sesuatu yang enggak. Iya. Tetap kita mohon kepada Mohon yang widi kan gitu. Nah. Sejarah mencatat juga ketika Ken Arok dari rakyat biasa datang ke Empu Gandring. Ceritanya begitu. Datang ke Empu, tolong buatkan saya keris agar saya besok bisa menjadi raja. Ini bener kan dia jadi raja. Walaupun kemudian muncul fenomena lain ya. Iya. Misalnya empunya dibunuh apa dia berhasil. Karena apa? Karena ada doa di situ. Empunya berdoa lewat tempaan-tempaannya, memanjatkan doa di situ. Ken Arok juga berdoa terus. Karena mungkin sebelumnya sudah matchingin dulu sama empunya kan. Apa yang mesti harus dilakukan ritualnya. Ritual itu kan doa. Misalnya puasa Senin Kemis gitu misalnya. Atau selama pembuatan keris ini kamu tidak boleh ini. Misalnya seperti itu kan doa sebenarnya. Diyakini itu jadi deh. Artinya keris bisa menjadi media ya. Untuk memunculkan sugesti kita. Dan mendoakan diri kita sesuai dengan profesi yang kita punya. Terima kasih Jo Wisna. Informasinya luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Selamat weekend. Thank you. Demikian. Terima kasih. Kita bisa. Terima kasih.